Hawa nafsumu li'aklik pada akalmu. Jadi kalau akal selalu berbicara, jadi akal itu selalu mengedepankan akibat. Kalau nafsu tidak pernah bicara soal akibat, bagaimana puas gitu. Makanya dia sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita ini istiqomah, bisa mencari ilmu. Karena fasilitasnya sangat luar biasa. Ya, lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Kapan kita sholat 1000 rakaat? Kalau saya sih sampai seumur-umur begini belum pernah sholat malam 1000 rakaat gitu. Baru 100 rakaat. Kalau teman saya istiqomah tidak kurang dari 300, itu pun udah kayak mandi keringatnya. Sampai malam jam 2, jam 3. Bagaimana dengan 1000 rakaat? Cuma 1000 rakaat ini menjadi sia-sia kalau nggak ada ilmunya, maka ilmu kemudian lebih utama dari itu. Dan pernah nggak kita ngitung-ngitung nengokin orang sakit lebih dari 1000? Belum tentu. Pernah nggak kita takziah datangin jenazah atau ikut nyolatin lebih dari 1000? Belum tentu. Padahal siapa orang yang ada orang meninggal, datang ke orang meninggal, lalu kemudian nyolatin, ngantarkan sampai ke kuburannya, tempat singgah sana terakhir, maka itu pahalanya lebih berat, lebih besar daripada harga emas sebesar Jabal Uhud sekalipun. Berarti banyak. Dan ada hal-hal yang memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sesuatu yang sangat, tapi kemudian kita tidak peka dengan itu. Maka dengan ilmu pula lah kita akan menjadi paham mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sering kita dengar. Ya Ali, nasihatnya Rasulullah kepada menantunya, alaika bidu'a. Rasulullah perintahkan pada sahabat Ali, berdoalah kamu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kata Rasulullah, Ali, biasakan kamu berdoa bainal adzan wal iqamah. Itu sebabnya di masjid-masjid habis adzan ada jeda menuju ke iqamah. Sebenarnya waktu yang paling enak, waktu yang paling gampang, dan kita bisa ketemu. Sambil nunggu kemudian kita qomat, itu ada waktu yang diijabah oleh Allah. Kenapa Nabi perintahkan fa innahu la yuraddu, doanya kadang ditolak. Tapi jangan kita menerjemahkan instan, sebab ketika kita minta sesuatu Allah kabul, tapi lewat bentuk lain. Kita minta uang banyak gitu, tapi Allah kabul lewat bentuk lain. Lewat kita badan sehat, anak kita sehat, atau kita kerja di mana saja nyaman, itu sudah dikabul semua Allah. Kalau kemudian kita minta harta, nggak dikasih harta, berarti Allah lebih sayang, depending sama Allah, kelak karena akan menimbulkan mudarat. Jadi kalau kita disayang sama Allah, ketika kemudian Allah memberikan dengan sebab dia terima dari apa yang dia minta, tetapi kemudian menjadikan sebab dia semakin jauh sama Allah, Allah nggak akan biarkan. Itu bedanya orang yang cinta sama Allah sama yang dicintai sama Allah. Kalau dicintai sama Allah, kita berdoa lalu kemudian dijabah sama Allah, kita mintanya mohon maaf 1 miliar. Kalau dijabah sama 1 miliar, membuat hamba ini menjadi mudarat, makin jauh dari agama, makin jauh kedekatannya dengan Allah, pasti Allah akan pending. Jadi yang namanya doa nggak ada yang nggak dijabah bainal adzan wal iqamah. Mungkin waktunya yang tepat, yang bagus untuk hamba itu. Sama kita datang ke ulama itu yang memang khawasul khawas, ulama yang memang sudah nggak doyan barang haram, apalagi haram subhat saja tidak. Maka model ulama begitu yang harus kita buru gitu loh. Tapi ingat, ketika kemudian kita berharap jam 2 masuk ketemu dengan beliau, tapi malah jam 3:30. Berarti di situ kita disayang sama Allah. Jangan sampai masuk didoain oleh ulama tertentu, jangan sampai begitu masuk justru waktunya tidak dijabah, tidak tepat untuk orang ini, maka Allah geser. Cuma di situ kita nggak tahu, di situ ada rahasia Allah. Itulah bedanya orang yang cinta sama Allah sama yang dicintai sama Allah. Kalau dicintai mesti dikawal. Nah sekarang kita nggak ada sesuatu yang berhasil tanpa doa. Sering saya sampaikan gitu kan. Sering saya sampaikan, kalau orang bekerja tanpa doa itu, ya, kita bekerja tanpa doa itu sombong. Tapi doa tanpa bekerja omong kosong.
Jadi kalau kita kerjain cuma doa aja nggak mau bergerak ya nggak bisa. Karena kita hidup ini bukan di alam gaib, alam nyata. Ketika ingin sesuatu ya kita bergerak. Kita pengen dapat kerjaan otomatis ada usaha. Tetapi begitu usaha mentok baru kemudian kita sampaikan sama Allah. Faida azabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah usaha hasilnya seperti itu balik lagi soal takdir. Cuma takdir juga ada takdir takdir mu'alaq sama takdir mufrad. Kalau takdir mu'alaq bisa dirubah. Contoh kita ditakdirkan jadi orang miskin tapi semangat kerja, Allah bisa rubah takdir kita. Dan Nabi sampaikan la yurdul qada ila du'a. Tidak ada kita ini bisa merubah sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita kecuali dengan doa. Kenapa ulama ngajarin kalau istri kita hamil 4 bulan kumpulin orang suruh doa? Kenapa? Karena momen-momen 4 bulan itu Allah turunkan 4 hal. 1, dicatat rezekinya, ajalnya, jodohnya, baik buruknya. Dengan tujuan dengan doa itu harusnya Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, Allah rubah menjadi sesuatu yang baik. Jadi takdir mu'alaq itu bisa berubah, bisa. Kita ditakdirkan jadi orang bodoh, tapi belajar terus, maka kemudian pintar. Maka peribahasa ngomong orang pintar tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang bisa mengalahkan orang pintar adalah rajin, istiqomah. Maka orang yang berharga di hadapan Allah, yang dikawal oleh Allah oleh malaikat di dunia akhirat adalah orang yang istiqomah. Allah lebih suka kalau kita ini punya bacaan tertentu, bacaan Quran seayat, 2 ayat, 10 ayat, tapi rutin terus. Ketimbang orang kumat sekali baca Yasin 1000, habis itu sampai 20 tahun gak pernah baca Quran. Itu namanya kumat-kumatan. Namanya orang kumat mah gak bagus apa. Kumat-kumatan, jangankan kumat yang jelek, kumat yang bagus saja udah gak bagus itu. Kumat apalagi benar ibadah sampai malam, apalagi enggak sebulan enggak sholat. Dan jangan pernah kemudian ibadah kita diukur. Pokoknya kita dikasih sama guru kita, coba amalkan sholawat sekian, insya Allah rezekinya banyak. Lalu kemudian sudah ngamalin rezekinya nggak ada, lalu kemudian nyalain. Kenapa? Ingat yang kita baca bukan tujuan itu. Tujuan itu. Makanya saudara yang kami muliakan, nggak bisa diukur dengan itu. Kenapa saya sampaikan? Oh, dalam 1 minggu saya kok diaduin sama orang. Ada yang mau berhenti sholat, mau berhenti baca Quran. Kenapa? Hidup nggak ada perubahan gitu. Buat apa saya tuha katanya capek jam 9, jam 10 boro-boro bisa beli rumah, untuk beli beras aja kita setengah mati gitu. Jadi urusannya apa beras sama Tuhan? Kalau pengen dapat beras, gerak. Sebelum gerak kita berdoa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita ini mengejar sesuatu, yang menentukan dapat tidaknya adalah Allah. Kalau Allah nggak berikan sesuatu itu ya nggak sampai. Ustaz tadi baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la rada lima qadaita. Kalau memang itu sudah bagiannya kita, mau dicegah orang sekampung tetap sampai sama kita. Tapi kalau bukan bagian kita, dikejar pagi siang sore malam, gak akan sampai itu. Karena yang bukan bagian kita. Maka gak bisa diterjemahkan hidup yang 24 jam buat tidur pasti kaya, enggak juga. Harus usaha, tapi ketika mentok takdir bicara. Ini sering saya sampaikan kan. Kalau urusan warung yang paling itu warung Madura itu kan 24 jam gak tutup kan. Bayangin 24 jam gak tutup. Kenapa? Karena di dekat pondok itu ada 4 warung, gak pernah tutup tuh 24 jam. Kalau waktunya kayak 36, kayak 36 kali jam. Atau setahun bukan 12 bulan gitu, 15 bulan, kayak 15 bulan dikejar. Tapi apakah kemudian yang banyak itu pasti kaya? Enggak. Maka berpikirlah dengan jernih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tapi kemudian wajib cari ilmu. Kenapa? Karena akibatnya orang yang ibadah tanpa ilmu enggak diterima. Ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak diwajibkan sama Allah, tetapi dengan tidak mengerjakan itu yang wajib ini menjadi nggak bisa, makanya ikut menjadi wajib. Nah, karena itu saudaranya kami muliakan, ya sudahlah ngapain cari yang susah kalau ada yang gampang. Alaika bidu'a bainal adzan wal iqamah, manfaatkan itu gitu.
antara adzan dan iqamah. Kalau antara dua khutbah sebenarnya sama diijabah, tapi orang lagi enak-enaknya tidur. Biasanya kalau khutbah Jumat tidur. Makanya mohon maaf saya kalau khutbah Jumat kenceng suaranya kan. Kenapa? Orang nggak tidur, bikin mesti tidur, kenceng mic-nya. Ada yang kalau yang Ustaz khutbahnya nggak kenceng suaranya, emang enaknya dikipasin. Sampai kot komati sholat pun belum sadar. Iya, kecuali temannya, woi bangun. Yang lebih berabe lagi ketika kita tidur miring, pantat ngangkat. Secara ilmu fikih harus wudhu, dia nggak wudhu langsung sholat. Nah gimana walaupun rukunnya kemudian dilaksanakan, syaratnya tidak, kan jadi masalah. Karena ini bagian dari. Karena ibadah ini bukan maunya kita, justru kita yang harus ikut maunya Allah. Cuma kita nggak bisa jelasin, makanya butuh guru, butuh ulama di situ, gitu loh. Maka ibarat lautan itu adalah ilmunya Allah. Kalau mau diibaratkan, Nabi itu adalah pendorongnya, ulama itu pipanya. Yang mau didorong kayak apa kencengnya juga, kalau nggak ada pipanya nggak akan sampai ke rumah kita. Lebih parah lagi, pipanya gede, gak ada yang dorong. Belajar mulu tapi gak pernah wasilah kepada Allah. Jadi gak pernah kita kemudian mengakui bahwa kita ini bisanya sebab kayak begini karena adanya Nabi. Enggak, sendiri aja, kan repot. Belajar Quran karena sekarang di Google banyak, ngapain katanya pakai Ustaz? Google aja udah gitu. Dia nggak pernah berpikir bahwa ketika kemudian kita menemui guru kita, menemui ulama kita, itu langkahnya dihitung, geraknya dihitung, duduknya dihitung. Itu sebenarnya ada fasilitas yang Allah berikan. Nah kalau kita diem baik di kamar ngajinya sama Ki Google, kalau dia benar. Tapi memang kadang-kadang cerdasan dia sih daripada kita. Ditanya apa yang dimaksud ini nomor, klak gitu. Sampai kita nggak tahu jalan dibimbing sama yang alam gaib itu. Kita yang punya mata dibimbing sama yang nggak punya mata. 200 meter belok kanan. Begitu belok kanan belok kiri, tujuan Anda sudah berada di depan, persisnya sebelah kiri Anda. Kita yang punya mata minta ditunjukin sama yang gaib. Nah kalau kita kemudian belajar tauhid, kenapa kemudian kita tidak merasa takjub dengan kehebatan itu? Ya boleh, tapi lebih dasar lagi adalah zat yang bisa menciptakan itu. Kalau kemudian teknologi canggih sekarang, kenapa nggak beriman sama yang menciptakannya tadi? Makanya Nabi Ibrahim itu super gitu. Sampai Nabi Ibrahim itu penasaran, Tuhan aja dicari, malam ditungguin gitu, set nongol bulan sampai ngomong, jangan-jangan ini Tuhannya. Kenapa? Karena rembulan punya jasa bisa memberikan cahaya di keheningan malam. Nabi Ibrahim tungguin, loh kok begitu malam-malam pagi hilang? Masa Tuhan hilang gitu? Apa percaya Nabi Ibrahim? Set besoknya matahari terbit, jangan-jangan ini nih Tuhannya. Kenapa? Yang gelap bisa jadi terang, tapi ditungguin. Begitu guru disangsi kok hilang? Masa Tuhan hilang? Gak percaya. Maka kemudian muncul keyakinan, berarti ada yang menciptakan. Kenapa tidak beriman kepada yang menciptakan? Sampai begitu tuh. Banyak kalau belajar gak punya guru ya gak repot ya. Walaupun sekarang namanya canggih memang. Canggih saking canggihnya orang gak mau. Yang dikhawatirkan muncul yang baru. Sekarang di YouTube kan banyak tuh. Ibadah gak perlu gerak, yang penting hatinya aja. Ya gak bisa lah masuk makhluk hidup gak perlu gerak. Ya kita lapar emang bisa pakai doa doang. Ya Allah kenyangin, ya Allah kenyangin. Kan gak bisa, kudu ada gerakan, kudu ada harokah. Al-harokah barokah. Kalau mau nyari berkah ya gerak gitu. Pengen pintar ya gerak gitu kan. Pengen duit ya gerak. Pengen makan kudu gerak. Orang kita diundang syukuran rumah juga kalau nggak gerak kalau nggak makan. Ya pengen makan bareng dia gerak datang. Udah sampai situ mau ngobrol mau nggak tetap dapat bagian. Tapi kan udah gerak. Coba deh orang lain, mau dia tidur, dia ngantuk, dia ngobrol. Apa yang punya hajat ini ngomong? No ngobrol mulu, kasih aja tempatnya doang. Bisa ngamuk orang datang. Tetap dikasih, mau ngobrol, mau bisa, nggak bisa. Pokoknya ngikut gerak aja, udah dapat aja, sama aja. Cobain aja. Nah sekarang kita naik pesawat, apa yang naik pesawat kudu jadi pilot? Kan enggak. Kita jadi penumpang, bisa sampai Jeddah, tapi ada aturan di situ. Jangan ganggu aturan. Coba dah kita ya gerak dikit aja ada instruksi. Dimohon duduk.
cuaca sedang bersahabat, menggunakan bahasa yang bagus. Coba kalau kemudian yang ngomong, hati-hati kalau kita di pesawat nyungsep mati kita semua, orang jadi panik. Sama kita juga, Allah ingetin kita ini dengan bahasa yang bagus sebenarnya. Hanya memang kadang-kadang orangnya, cara daya terimanya itu. Maka balik lagi saudara yang kami muliakan, ya Ali alaika bidu'a dengan adan wal iqamah. Nah cuma Rasulullah mengajarkan, ya Ali adalah autak maksud yadaka wa sadri. Kalau kamu berdoa, angkat tangannya lurus dada. Makanya rata-rata hampir jumhur nih di Indonesia tuh rata-rata walau kemudian ada yang begini. Cuma Nabi sampaikan wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Kalau bisa doa ini jangan sampai ngangkat melebihin kepala. Begini. Ada yang malas kadang-kadang doa sambil ini. Allahumma ya Allah. Gimana sih maksud yadaka? Bukan. Imamnya sih Allahumma ya Allah, istal ilaika ya Allah. Keren. Amin kagum berkata. Menan tangan. Walaupun kemudian berselisih, ada yang bilang harus rapat. Nanti kalau nggak rapat ketika dijawab jatuh. Tapi kalau kemudian dalilnya jatuh, ini terlalu kecil. Kalau begitu kita menang baskom yang gede. Itu dikasih nggak jatuh. Sampai ada di makamnya Syekh Hidayatullah itu, orang-orang sholat sampai berbulan-bulan nggak mau pindah. Istiqomah, tempat itu terus. Begitu saya tanya kenapa nggak pindah? Ini tempat sujudku. Khawatir kalau pindah Allah dijawab kita, orang lain yang dapat. Soalnya begitu. Di daerah masih banyak kalau wudhu nggak mau dilap. Kenapa? Tetesan air wudhu akan mampu memaksa turun dosa yang ada di muka ini. Jadi begitu netes ini dosanya rontok, makanya nggak ada yang dilap, biarin sebanyak-banyaknya netes. Sampai dan begitu. Tapi berbarengan dengan membasuh pun Allah rontokkan. Kemudian dengan jatuhnya air tadi. Makanya orang begini enggak. Banyak orang-orang tuh di daerah tuh kamu dilap, biarin sekering-keringnya. Nah, cuma kalau kita mau kondangan masa iya perlu begitu. Dan kita mau ngawinin anaknya udah begitu terus di depan orang mau netes-netes. Ya. Disitulah kemudian pentingnya ilmu. Jadi kita nggak salah. Ya doa standarnya ini. Apa kemudian yang begini nggak dijawab? Nabi ajarkan standarnya ini. Dibuka tangannya. Buka itu begini. Kalau nggak buka kan begini. Dan saya baru pernah lihat ada orang sholat doanya begini. Ya. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Saya baru pernah lihat begini. Yang ada begini. Walau gayanya beda. Istajib doa ya Allah, ya Allah. Ada yang kayak begitu. Ada yang nggak ngapa-ngapain. Ada ekspresi juga ada. Ya sudahlah, nggak usah kita saling menyalahkan. Yang penting mau berdoa. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita sombong. Benar? Ya Allah. Ada begitu. Ada yang nggak ngapa-ngapain gini. Nggak keluar suara. Bagus, tidak masalah gitu. Doa itu boleh sambil tiduran juga boleh. Yang nggak boleh doa sambil tidur. So, kalau tiduran bukan berarti tidur. Kalau tidur pasti kemudian nggak sadar. Coba diajak ngomong orang tidur. Yuk, sono yuk. Yang akan jawab orang yang berfungsi. Baca indranya. Jadi ada waktu-waktu yang memang Allah ijabah bainal adzan wal iqamah. Ya udah manfaatkan aja udah. Terus kemudian ada tata cara berdoa supaya kemudian doa diterima. Atau kemudian ada hal-hal penting. Satu pada hari Arafah. Cuma kan hari Arafah itu ketemunya setahun sekali. Itu pun yang menunaikan ibadah haji yang dari Arafah. Nah yang gak ibadah haji supaya kemudian dapat pahalanya gak bisa ke Arafah, puasa. Karena Nabi Ibrahim juga dulu setelah mimpi itu puasa. Maka kita disunahkan puasa. Nabi Ibrahim gak makan gak minum, memikirkan bener gak sih ini mimpi dari Allah. Kalau ini mimpi dari iblis kan bahaya. Makanya gak makan gak minum. Kenapa gak makan gak minum? Lebih jernih berpikir. Coba deh orang yang lapar, pikirannya jernih. Orang yang terlalu kenyang gak akan bisa berpikir. Yang ada bagaimana menutup mata. Maka otaknya gimana ketemu kasar, gitu menutup mata.
Tidak ketemu kasut, tidak ketemu bantal, nyender pun jadi. Coba deh. Tapi kalau orang yang lapar susah tidur, kenapa? Buru-buru mikirin tidur. Perut lapar ya kan? Maka itu sebabnya yang tidak di Arafah sunahkan puasa. Kemudian malam bulan Ramadan itu juga ketemu setahun sekali. Memang itu nggak dilakukan lagi. Hari Jumat kita ketemu seminggu sekali. Hari Jumat itu diijabah sama Allah. Yang berikutnya waktu sahur sepertiga malam. Itu kalau mau bangun, tapi kan itu rada susah. Bangun jam segitu kan? Ya, subuh aja kadang-kadang mundur. Nah, kayak sekarang sholat Jumat, waktunya mundur apa maju? Mundur apa maju? Maju. Jumat maju apa mundur? Ini maghrib maju apa mundur? Mundur, harusnya jam 6 kurang 5 udah maghrib, sekarang lewat kan? Nah, Jumatnya maju mundur? Mundur. Kalau mundur, DKI masjid masih seneng, jam lebih banyak. Yang berapa itu? Kalau maju jam 12 kurang seperempat, dan bahkan pada Jumat itu jam 12 kurang 20. Bisa bayangin itu. Kalau mundur, orang kayaknya lebih aman gitu. Karena kan orang pengennya belakangan kalau urusan begitu. Nah kalau jam 12 kurang seperempat, orang masih belum keluar gitu. Makanya yang wajar kalau DKI-nya bingung, makanya suka ditanya, gimana mau tepat waktu, belum ada orang, apa nunggu orang. Kadang-kadang kalau jam 12 biasanya jadi standar, dan 12 penuh, kalau kurang biasanya orang masih belum keluar, apalagi kemudian dekat-dekat kantor. Jadi waktu-waktu tertentu ya kita manfaatkan. Kemudian keadaan-keadaan tertentu itu juga dijam pada kita. Satu, waktu hujan. Coba bisa lihat kalau di Mekah Madinah kalau hujan, orang keluar rumah langsung begini kan, langsung berdoa minta sama Allah. Kenapa? Dijabah. Di Indonesia kalau hujan begitu kan? Begitu, mana sih? Coba jawab yang jelas. Kalau di Indonesia waktu hujan turun, orang pada rawe-rawe keluar kan? Keluar, tapi anak kecil. Anak kecil itu belum punya dosa, makanya senang. Jangan hujan, banjir rumahnya kelelep. Senang, nggak ada saya bilang anak kecil banjiran nangis tuh. Senang malah bikin jadiin perahu. Malah ada yang ngomong rumahku jadi kolam renang. Babanya setengah mati sisanya kan. Tapi anaknya senang cerita sama temannya. Tempo hari seminggu di rumahku jadi kolam renang. Padahal babak belur di situ. Tapi itu anak kecil, panas. Makanya begitu hujan keluar tuh, keluar. Tapi apa? Saking senangnya. Dan anak kecil begitu saking senangnya, hujanan nggak sakit. Kita sakit, kenapa? Satu ragu, yang kedua emang usia. Saya naik motor dulu waktu masih muda dari sini ke Tegal, pakai kaos oblong doang jadi. Begitu usianya udah 50 ke atas, timbang kembangan cengkareng, 7 hari masuk anginnya. Jadi balik lagi waktu hujan itu dijabah. Makanya di Arab Saudi, Madinah, Mekah itu kalau hujan langsung begini. Kenapa? Karena di sana jarang hujan. Kalau kita kan dikit-dikit hujan. Kalau dikit-dikit hujan kan berarti enak, dikit-dikit dijabah. Sama kita didolimi sama orang. Bagi orang yang ngerti, orang alim senang. Kenapa? Gak usah susah-susah nyari bangun malam doa dijabah. Habis didolimin orang pasti dijabah. Coba kita kalau difitnah orang, marah apa senang? Bukan marah banget malah. Lihat besok. Kadang-kadang dia ngomongin kita nggak enak satu, kita mau balik 10. Mampus tuh orang. Padahal dia cuma ngomongin kita, jadi boleh mampus tuh orang. Padahal dengan kita dizalimi orang, berarti kita nggak usah bangun malam, nggak usah repot-repot, dijabah sama Allah dengan sebab dizalimi tadi. Makanya doaul madlum mustajabun walau kana kafiran. Sekalipun itu orang kafir, kalau dizalimi dijabah oleh Allah. Maka orang yang paham itu ketika dilumi orang senang gitu. Tapi kelasnya kelas wali, kelas kita nggak akan senang. Diomongin nggak bisa. Diparahin ngomong apa? Enggak. Tadi teman bilang begini. Nah dia ngomongin pakai omongan, baliknya pakai tonjokan. Kenapa? Karena kita nggak paham. Disitulah kemudian bedanya istimewa dan tidak istimewa. Itu kan?
Makanya laisa sadid bisyur'ah, innama sadid alladzi yamliku nafsahu bil ghadab. Yang dikatakan gagah perkasa, hebat adalah bukan orang yang badannya gede, tetapi yang mampu mengendalikan nafsunya saat ia emosi. Jelas. Kemudian waktu ibadah sholat fardu. Makanya kalau sholat fardu itu doanya dijawab, dan di dalam sholat itu kan doa semua. Bangun antara dua sujud, ada doa di situ. Ada doa enggak? Doa semua di situ. Doa, semua doa. Makanya sholat menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi doa memang. Makanya sering juga gitu loh, sering bahwa yang imam itu membaca surat-surat yang ada unsur doanya. Seperti Rabbana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa di Al-Qur'an ada. Dan doa yang istimewa itu satu di Al-Qur'an, dua yang ada di hadis. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu hadis. Boleh nggak kita rangkai sendiri? Boleh, tapi menggunakan bahasa yang bagus. Makanya kalau kemudian kita belum paham secara bahasa yang bagus dengan bahasa Arab, dengan pakai bahasa Indonesia. Ya Rabb, Engkau adalah pemilik segalanya. Di keheningan malam hamba mengadu kepadamu. Ya Basi, Engkau adalah zat yang membagikan harta. Ubsut alaina, berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Udah pakai bahasa Indonesia aja daripada pakai bahasa Arab salah. Sama ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, gak bisa pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Ya Allah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya yakin ibu saya banyak dosa, ampuni ya Allah. Daripada pakai bahasa Arab gak tahu artinya. Masa ke kuburan Allahumma ya Allah, barik lana fima razaqtana ya Allah. Yang di belakang bini amanah memang kagak ngerti bahasa Arab. Amin. Yang lebih parah ya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai nangis kan doa yang di belakang lagi amin ya Allah. Amin ya Allah, nak bininya amin. Kenapa? Karena enggak paham. Yang masih mending pakai bahasa Indonesia aja. Doain anak juga, ya pakai bahasa Indonesia itu sama aja. Ya Allah, berikan kecerdasan, bimbing mereka, luruskan hatinya. Jangan kau biarkan ketika melangkah dalam kemaksiatan. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, arahkan ke jalan yang kau ridhoi ya Allah. Ya akan begitu daripada ngapalin bahasa Arab. Ya. Jadi pada saat sholat fardu dijawab, ketika sesudah sholat fardu itu juga dijawab. Kenapa Nabi tekankan ada doa setelah sholat fardu? Dijawab di situ. Mau bareng-bareng mau sendiri, tapi Al-Quran ngajarin kita doa yang dikemas dalam Al-Quran hampir semuanya menggunakan mutakallim ma'al ghair. Apa artinya? Doa yang dipanjatkan secara bersama-sama lebih cenderung dijawab. Maka menggunakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna semua. Artinya bareng-bareng itu lebih menguntungkan. Bukan berarti doa sendiri nggak boleh. Boleh aja silakan. Habis sholat fardu doa sendiri nggak apa-apa. Ada kan kebutuhan kita beda sama imam. Masa iya semasjid butuhnya sama? Nah sekarang ya Allah ampuni dosa kami. Apa beda-beda butuhnya? Siapa yang nggak butuh ampunan Allah? Bahkan saya diajarin sama guru saya, tidak ada sesuatu yang berharga yang Anda minta ketika berada di Ka'bah, mintalah ampunan Allah. Apa kemudian depannya Allahumma ighfir lana dzunubana, kalau kemudian beda, kan sama semua. Tinggal kalau kurang tambahin. Ya Allah gitu. Makanya kemarin habis maghrib saya ketawa. Saya sholat maghrib di sebelah saya dan saya yang bontot umur 4 tahun. Begitu selesai sholat, ya selalu salaman dan selalu minta didoain. Begitu selesai saya doain, saya tiup ubun-ubunnya, dia begini. Saya sebelahnya, saya ketawa-ketawa aja ngeliatin dia bocah doa apaan sih? Saya liatin aja.
Saya lihat begitu selesai doa, begini saya tanya, doa apa tadi? Ayah, aku doain ayah biar ayah bisa bangun rumah. Itu. Terus apa lagi? Ya Allah, kasih rezeki yang banyak ayahku biar aku bisa beli sepeda listrik. Saya lihatin aja begitu. Ini bocah doa apaan? Tangannya begini, begini. Saya lihatin aja. Itu selesai saya tanya begitu. Ya Allah, kasih rezeki yang banyak biar ayahku bisa bikin rumah tingkat. Kenapa? Karena dia pengen punya rumah yang ada tangganya. Ya nggak apa-apa, namanya anak segitu. Boleh aja. Soal kapan dikabulnya, biasanya anak kecil lebih dijawab timbang orang tua. Orang tua udah kebanyakan maksiat. Kenapa orang rata-rata takut mati? Ya termasuk saya. Kenapa orang rata-rata takut mati? Khawatir ibadahnya nggak diterima, neraka tempatnya. Kalau yakin kita ke surga, senang mati. Senang kenapa? Orang lebih indah, lebih enak. Bidadari jelas ribuan kali lipat lebih cantik dibanding bini. Lagi bidadari gak ada yang bosenin, gak ada yang kentut, gak ada yang buang aja. Yang dia nyenengin. Nah bini kita banyak nyenengin, banyak nyusahin. Nyenengin sehari, nyusahin seminggu. Bidadari enggak, tapi kalau kemudian garansi masuk surga, siapa yang gak mau? Pasti mau. Kenapa? Itu jelas kok. Nah, kenapa yang menyebabkan orang takut mati? Takut, bukan surga tempatnya, neraka tempatnya. Bukan mikir, biar kata udah ngap-ngapan, doanya satu, ya Allah sehat, ya Allah sehat, ya Allah sehat. Anaknya nangis, ya Allah sehat, ya Allah sehat, hidupin. Sampai udah mati, bapaknya hidup pak, gitu. Gimana? Makanya saya diluruskan sama guru saya, sama guru saya, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, rubah doamu. Ya Allah, berikan yang terbaik buat ayah ibuku, berikan yang terbaik buat saudaraku. Kenapa? Allah yang menyimpulkan. Kalau memang baiknya sehat, Allah kasih sehat. Kalau memang sehat, hanya akan memberikan beban bagi dirinya dan orang lain. Terserah kepadamu ya Allah. Yang penting jangan doanya terang-terangan. Doa begitu bagus, ya Allah, aku serahkan kepadamu yang terbaik menurutmu ya Allah. Jangan doa depan bapaknya dengan bahasa kita. Ya Allah, kalau memang bapak saya ini sudah daripada sakit mulu mati, saya juga ikhlas ya Allah. Bapaknya dengar? Bapak, tujuannya bagus ya. Tapi kemasan doanya harusnya, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan yang terbaik buat bapak saya ya Allah. Orang tuh masih enak dengarnya. Coba kalau dibalik bahasanya, ya Allah, saya tegang lihat bapak saya, ya Allah, buang aja tuh dari sini. Kalau memang nanti malam mau mati, ya Allah, saya ikhlas ridho. Bahkan kalau di sini ada malaikat Jibril, bilangin nama Israel, jemput dia bapak saya, siang sama bapak saya, ya Allah. Timbang begini doang, jalan gak bisa, makan gak bisa. Kalau mau mati aja gak apa-apa. Sakit hati tuh bapaknya. Coba aja, cobain kalau lagi bini kita lagi ngap-ngapan begitu terus kita doa, ya Allah, kalau mau diambil, ambillah ya Allah. Apalagi ditambah, kalau mau ambillah ya Allah, cadangan stok masih banyak. Mati beneran gitu. Iya kan? Coba. Jadi bahasanya itu loh. Makanya habis sholat itu, habis maktubah itu, udah saya. Alhamdulillah, sudah bunyi, biasanya bunyi. Sudah habis waktunya, jadi paksa turun kan. Masih ada berapa sebenarnya? Terakhir sudah kita tutup saja ketika ada dan qomat itu boleh berdoa, terus kemudian ketika bersujud. Makanya kalau di sholat sujudnya agak lama, boleh kita tambah doa. Ya, itu minta sama Allah karena itu diijabah. Jadi yang kami muliakan itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila yang saya sampaikan ada kekhilafan, kekurangan dan menyinggung perasaan. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Aku lakukan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.